Shalom adik-adik. Semangat banget hari ini. Bentar ya, kakak sapa dulu yang ada di rumah. Bentar. Shalom adik-adik yang di rumah. Iya, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat hari ini. Hari ini kita mau ibadah. Yeay. Siapa yang siap buat muji nama Tuhan? Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang di sini siap untuk menyembah Tuhan? Adik-adik di rumah juga kan? Siapa yang di sini siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan menanam firman Tuhan dalam hati kalian? Oke, karena dari itu mari kita semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau doa ya sebelum mulai adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah ini. Terima kasih atas semua berkat-Mu, terima kasih semua atas kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berikan kami semangat baru untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, yang siap memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Kita main tebak-tebakan dulu. Kakak punya tebak-tebakan. Kita mau nyanyi satu lagu tentang dua saudara. Ada yang tahu? Pinter, pinter. Yang di sini pinter, yang di rumah juga pinter. Kain dan Habel tahu lagunya? Tahu. Ayo kita bangkit berdiri. Ada kisah dua saudara, Kain dan Kain petani, Habel gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena Habel dibenarkan. Lalu Tuhan mulai berfirman, Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Jangan bete. Sedih. Ayolah bersukacita. Ada kisah dua saudara, Kain dan Kain petani, gembala. Dua-duanya disayang Tuhan. Kain mulai membenci Habel karena iman Habel dibenarkan. Lalu Tuhan panggil Kain, aku memanggilmu. Mengapa mukamu muram? Mengapa? Jangan sedih. Ayolah bersukacita. Ayolah bersukacita. Ayolah bersukacita. Yeay. Udah capek belum? Udah capek belum? Kita sekarang mau ngajak teman-temannya semua yang ada di rumah buat memuji Tuhan. Siap? Siap. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Siap? Siap. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu.
Jadi anaknya. Mari, mari, mari. Yesus memanggilmu. Mari, mari, mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Ayo buka. Ayo buka. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Yesus memanggilmu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Yeay. Boleh duduk lagi adik-adik. Oke, sudah capek semua? Capek belum? Belum ya? Untuk memuji Tuhan gak ada capeknya adik-adik. Oke, sekarang kita mau siapin hati kita. Mau dengerin firman Tuhan. Siapa yang di sini mau mendengarkan firman Tuhan? Siapa? Sini mau? Mau ya? Yang di rumah juga mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan apa isi dari firman Tuhan agar firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kita. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu ini. Tirusah rindu sungaimu, jiwaku rindu. Katakanlah kaulah, kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan engkau, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu. Yo adik-adik panggil namanya. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, 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 Yesus, Yesus, kau segalanya. Yuk angkat tangan kalian, panggil namanya sekali lagi. Angkat tangan kalian, katakan Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Katakan kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah memuji Engkau Tuhan. Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati Tuhan telinga kami, Kau berkati tangan kami, kaki kami, Kau berkati hati kami Tuhan untuk menerima setiap firman dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami setelah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hai, shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Nah, ketemu lagi bersama Kak Didi minggu ini. Kakak yakin dan percaya kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Amin.
Kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, kakak percaya kalian diberkati Tuhan, amin. Ada hadirat Tuhan yang menjamah hidup kalian, sehingga kalian lebih antusias untuk dengerin firman Tuhan minggu ini, oke? Nah, tema minggu ini adik-adik, sesuatu yang harus kita lakukan setiap harinya, yaitu apa? Bekerja sama, kerjasama adik-adik ya. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 1 sampai 6. Oke? Bagaimana kita inti dari firman minggu ini? Tapi sebelum itu kita menonton video seperti biasanya. Ini dia. Where you going, Raph? Come on, I can't sleep by myself. I need all four. You're like shark. Yeah, that sounds stupid. Like you, Mikey. That's right, you're just a hype man, Raph. Want to see these moves? Yeah, whatever, man. And then I found a way. First, I would teach myself the ancient art of ninjutsu. The brothers followed my lead, accelerating at a wondrous rate. What's up, Raph? Want some of this? I'm like a ghost. I'm over here. Now I'm over here, Raph. Shadow. I'm a flame shadow fire dragon. Their gift was also their passion. They lived, breathed, and dreamed all things martial arts. Then they were ready. The katana, most noble of all the blades. It is the weapon of a leader. Everything they are and everything that they've become was made possible by the bravery that you displayed on that fateful night. Dude. Are we? Actually, we're on a bit of a shortcut, but we need to keep going down, straight down. Hey! Just keep going straight. What's up, Angel King? My shell's cracked. Just tape it up. Allow me to be the badass for once. Hang on, Leo. Disengaging. I've always wanted to try this. I got you, brother. One car down, two to go. All right, that's it. I'll take it from here. Raph, I'm driving.
Nice. Nah, seru adik-adik ya filmnya, itulah film Keluaran Ninja. Nah, kalau mereka berempat bisa bekerja sama dengan baik untuk keluar dari masalah, kita juga harus saling bekerja sama satu sama lain dengan kakak kita, adik, orang tua kita, supaya apa? Kita bisa keluar dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, gitu ya. Kenapa kita harus bekerja sama? Nah, di Kisah Para Rasul 20 ayat 4 bilang ini, ia atau Paulus disertai oleh Sopater, Aristarkus, Secundus, Gaius, Timotius, Tikus, dan Trofimus. Nah, ini adalah orang-orang yang mengikuti Paulus dalam mengajar dan memberitakan firman Tuhan, adik-adik. Nah, satu kali Paulus ingin pergi ke Syria setelah dari Makedonia, gitu. Tapi di Syria dia dapat kabar kalau dia ke Syria, dia akan dibunuh, adik-adik. Dia dikasih kabar nih, ada orang-orang yang sudah siap untuk membunuh Paulus kalau dia ke Syria. Nah, itulah pentingnya akhirnya Paulus lewat jalan lain ke Syria sehingga dia terus tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Paulus dan teman-temannya bekerja sama untuk memberitakan firman Tuhan. Supaya apa? Firman Tuhan tetap tersebar ke seluruh dunia, tetap diberitakan oleh banyak orang. Lewat apa? Lewat kerja sama. Coba kalau orang-orang itu, teman-teman Paulus, rekan-rekan Paulus nggak ngasih tahu Paulus, ada orang loh yang mau membunuh kamu di Syria. Wah, bayangkan adik-adik, Paulus bisa terbunuh. Tapi karena mereka bekerja sama, tentunya ada Tuhan di sana. Mereka bekerja sama dengan baik satu sama lain, sehingga apa? Mereka tetap berjalan dengan baik, mereka tetap selamat, dan nama Tuhan, firman Tuhan tetap diberitakan oleh banyak orang. Amin. Nah, penting untuk kita bekerja sama, adik-adik. Ya, penting untuk kita bekerja sama satu sama lain dalam hal apapun, supaya apa? Kita lebih baik. Kita nggak bisa sendiri. Kita harus bekerja sama. Kita butuh orang lain. Oke? Kita mau lihat video ini, adik-adik. Tunggu. Yonatan. Ini Yonatan, putra Saul. Kau pasti Ofir senang bertemu denganmu. Ini, supaya kamu lebih segar. Yonatan, saudaraku, ada apa kau kemari? Aku datang untuk menyuruhmu pergi. Ayahku telah membuat perjanjian darah dengan Matan atas kepalamu, seharga 100 ekor kuda dan 1000 domba, untuk membunuhmu dan membawa kepalamu. Berapa banyak yang akan datang? Banyak sekali. Mereka sedang mendaki bukit. Jumlah kami hanya sedikit. Aku menyuruh yang lain turun ke lembah. Ya, aku tahu itu. Aku selalu menyayangi ayahmu seperti anak yang taat. Ratusan kali aku mengalahkan orang-orang Filistin dan semua musuhnya, tapi dia malah membenciku. Sejak kau mengalahkan Goliat, dia mulai membencimu. Ada hal lain yang membuat ayahku lebih marah, bukan hanya iri. Itu semakin menjadi... Aku tidak percaya. Bukan cuma itu. Dia tahu Tuhan telah meninggalkan dia karena dia berdosa. Dan Samuel telah mengurapimu menjadi raja. Artinya dia tidak melawanku, melainkan Tuhan. Seolah-olah iblis merasukinya. Kalau begitu, kita akan kalahkan dia. Oke. Nah, hubungan adik-adik. Kerjasama dalam hubungan, yaitu Yonatan dan Daud. Yonatan adalah sahabat karib Daud pada waktu itu. Yonatan adalah anak Saul, adik-adik. Ya, sehingga apa? Waktu Saul punya rencana sesuatu yang jahat tentang Daud, karena hubungan mereka baik, ya, antara Yonatan dan Daud, sehingga Yonatan pergi jauh, sangat jauh pada waktu itu, untuk cuman ngapain? Untuk memberitahukan Daud bahwa ada rencana jahat yang akan dilakukan oleh Saul. Ya, Daud mau dibunuh oleh Saul, adik-adik. Nah, coba kalau Yonatan nggak punya hubungan yang baik sama Daud, ya udah, mungkin Daud akan dibiarkan saja mati. Tapi karena Yonatan sangat mengasihi Daud, bekerja sama, adik-adik, sehingga supaya sahabatnya tidak dibunuh oleh Saul, Yonatan pergi memberitakan rencana-rencana Saul kepada Daud, sehingga apa? Daud mampu melarikan diri. Daud mampu dilepaskan dari tangan Saul, adik-adik. Ya, karena ada Yonatan yang memberitahunya. Sama seperti kita harus punya hubungan yang baik oleh banyak orang, sama banyak orang. Ya, supaya apa? Nanti kalau ada kesulitan, ada orang juga yang bisa menolong kita. Makanya jadi orang harus baik, gak boleh jahat. Ya, adik-adik ya, jadi orang harus baik. Harus baik. Kak, dia jahat, tetap baik. Ya, jangan kalah sama kejahatan, tapi kita harus tetap baik sama orang. Ya, Kak, teman saya iseng, tetap baik sama mereka. Suatu saat mungkin kau butuh pertolongannya. Suatu saat mungkin nanti kalian sudah lulus, sudah pada besar, nanti kalian bertemu dan tetap punya hubungan yang baik, kalian bisa bekerja sama dalam sebuah hubungan yang baik. Amin. Karena hubungan yang baik menghasilkan sesuatu yang baik, menghasilkan kerjasama yang baik. Oke, adik-adik. Ya, yang kedua.
pintu dibuka. Ayo cepat kita masuk. Ayo. Tunggu. Iya, ayo, cepat. Ayo cepat. Ya. Lihatlah. Mereka orang-orang Mesir. Siapa mereka? Iya, ya. Wah. Wah. Putri Firaun akan menikah dengan Raja Salomo. Dia akan pindah ke negeri asing. Dan dia akan menyembah Tuhan yang berbeda. Semoga Horus, sang elang yang mulia, selalu menjaga dan melindunginya. Masih belum kelihatan, tuanku. Tapi kenapa kau ingin menikahi wanita Mesir, tuanku? Gadis-gadis Ibrani tidak kalah cantiknya. Lagi pula orang Mesir tidak menyembah Yahweh. Iya, jangan lupa Israel harus mempertahankan diri dari serangan bangsa-bangsa yang ada di daerah timur. Jadi ini merupakan cara untuk menjaga pertahanan dari sebelah timur dari tanahnya Firaun. Tuanku ternyata begitu bijaksana. Orang-orang bilang gadis Mesir itu sangat cantik. Dia sangat cantik, nyaris sempurna. Itu mereka, itu mereka. Ayo jalan, ayo. Lebih baik kalian tunggu di sini, biar aku sendiri yang menemuinya. Mari. Nah, adik-adik, tadi itu adalah Salomo, gitu ya. Dia ingin menikahi anak raja Mesir pada waktu itu, gitu ya, Firaun. Kenapa? Karena ini ingin menjaga kedamaian kotanya, negaranya. Nah, adik-adik, hikmat kebijaksanaan yang diberikan Salomo untuk menjaga kedamaian, untuk bekerja sama bangsa Mesir, untuk apa sih? Menjaga kedamaian. Nah, bagaimana orang bisa bekerja sama kalau nggak ada kedamaian, gitu ya? Karena ada kedamaian, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Adik-adik, kalian harus hidup tentram, harus hidup damai sama teman kalian. Supaya apa? Kalian bisa bekerja sama oleh banyak orang. Ya, kalian harus jaga kedamaian hidup setiap kita. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus jadi orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Supaya apa? Kerjasama bisa terbentuk. Gimana kalau kita emosian, kita nggak akan bisa bekerja sama banyak orang. Oke adik-adik? Ya, yang ketiga. Tolong beri jalan. Biarkan kami lewat. Kalau kau memang peduli pada anakku, kau pasti datang pagi-pagi sekali seperti kami semua untuk melihat Yesus dari dekat. Aku datang sebelum fajar. Kita semua punya permintaan. Kita harus menunggu giliran. Tidak, sudah terlambat. Kita ke bagian belakang rumah. Sudah tidak ada waktu lagi. Ayo, kita lewat atap saja.
Jangan menyimpan hartamu di dunia, di mana lengat dan cacing dapat menghancurkannya, dan pencuri dapat mencurinya. Tapi simpanlah hartamu di surga, karena di sanalah hatimu berada. Yesus, Dosamu sudah diampuni. Apa maksudnya? Memang dia pikir dia itu siapa? Dia pikir dirinya Tuhan. Kalimat mana yang lebih baik? Dosamu sudah diampuni, atau bangun dan berjalanlah? Ada yang harus kalian ketahui, bahwa Anak Manusia dapat mengampuni dosa manusia. Aku katakan padamu, bangun, bawa tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah. Kakiku. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkatimu. Wah, keren adik-adik ya, kita lihat. Nah, tadi adalah ada satu anak yang sakit gitu dibawa orang tuanya. Pada waktu itu Yesus sedang mengajar di satu tempat penuh adik-adik, nggak ada jalan untuk lewat untuk ketemu Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi mereka nggak tinggal diam, mereka tetap bekerja sama. Mereka cari jalan, akhirnya gini, mereka ketemu satu jalan. Lewat apa? Lewat atas, lewat atap. Dia naikin yang sakit, udah di atap diturunin ke bawah. Dan waktu ketemu Yesus, Yesus cuma ngomong gini, dosamu sudah diampuni, dan dia jadi sembuh. Dia bisa berjalan, diangkat tilamnya, dan dia pulang, adik-adik. Wow, coba lihat, kalau mereka nggak bisa bekerja sama, begitu mereka melihat halangan, rintangan, mereka, oh aduh susah nih, adik-adik. Tapi karena mereka tetap bekerja sama, sehingga anak itu bisa melihat Tuhan dan menerima kesembuhan. Adik-adik, kadang-kadang kita ada tantangan, ada rintangan, tapi waktu kita bekerja sama, kita bisa menyelesaikan masalah yang ada, kebutuhan yang ada adik-adik ya. Jadi kebutuhan anak itu adalah kesembuhan, tapi karena ada kerjasama, dia terima kesembuhan itu. Kalian butuh apa hari ini? Minta sama Tuhan dan bekerja samalah sama orang tuamu, sama adikmu, sama temanmu. Semuanya, apa yang kau butuhkan, mungkin di sekolah, lagi butuh sesuatu, engkau harus bekerja sama. Supaya apa? God will make a way. Tuhan yang buka jalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik ya. Segitu aja firman Tuhan minggu ini adik-adik. Biarlah hari-hari ini kita punya hubungan yang baik dengan banyak orang. Ya, dengan teman kita, orang yang kita temui, kita berlaku baik supaya apa? Kita bisa bekerja sama. Mungkin enggak hari ini, tapi nanti. Mungkin enggak waktu kalian masih remaja, masih kecil, tapi nanti kalau waktu kalian sudah dewasa, kalian bisa bekerja sama. Ya. Tapi yang kakak mau bilang ini tetap punya hubungan yang baik sama banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau berdoa adik-adik. Sebelum kita berpisah, sebelum kita selesai ibadah ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya. Haleluya. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan baik buat setiap kami. Kalau kami sudah memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, beribadah bersama-sama ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu ya Bapa. Kalau sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kiranya berkat Tuhan menyertai. Biarlah kami hari-hari ini jadi orang yang mampu bekerja sama dengan baik dengan banyak orang. Bekerja sama baik dengan partner kami, dengan teman kami, dengan orang tua kami, dengan kakak kami, dengan adik kami, supaya kami menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, orang tua mereka, usaha pekerjaan yang baik Tuhan sediakan. Yang sedang dalam masalah, Tuhan bukakan jalan dan Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, buat siang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Oke, segitu aja firman Tuhan. Tetap adik-adik jaga kesehatan kalian. Hari-hari ini tetap jaga kesehatan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.